Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai kita semua. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Maha Sempurna, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kekuatan. Sehingga pagi ini kami ingin merenungkan sejenak firman Tuhan. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik mengajar di dalam kebenaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita dari Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Tema kita adalah mendengar untuk memahami Tuhan dan sesama. Saudaraku, siapakah manusia di dunia ini yang tidak ingin dipahami? Sepertinya tidak ada. Setiap orang tentunya ingin dipahami. Segala bentuk perasaan maupun tindakan setiap orang lakukan membutuhkan pemahaman dari orang lain. Namun mengapa terkadang seseorang bisa mengalami kegagalan dalam memahami atau dipahami? Hal ini membuktikan untuk memahami sesuatu atau orang lain dibutuhkan kecakapan yang memadai. Salah satu kecakapan itu adalah mendengarkan. Sean Covey dalam bukunya Seven Habits menyoroti 5 kelemahan dalam mendengar yang terkadang orang lakukan dalam melakukan percakapan. Yang pertama, speaking out. Kondisi seseorang mengabaikan orang lain dikarenakan pikirannya tidak terkonsentrasi pada percakapan yang dilakukan. Pikirannya justru kepada hal-hal yang lain. Yang kedua, pretend listening. Kondisi seseorang yang hanya seolah-olah mendengarkan lawan bicara, sekedar meresponi dengan mengangguk-angguk mengatakan, "Oh, begitu. Wow, ya. Tetapi sesungguhnya ia tidak benar-benar mendengarkan. Yang ketiga, selective listening. Kondisi seseorang di mana hanya meresponi, membiarkan perhatian pada kata atau kalimat tertentu dan tidak memperhatikan keseluruhan isi dari percakapan. Yang keempat, word listening. Kondisi seseorang hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan tanpa memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara yang mungkin saja mengungkapkan informasi yang sebaliknya atau ada hal yang belum sepenuhnya diungkapkan. Dan yang terakhir, kelima, self-centered listening. Kondisi seseorang justru menggunakan cara pandangnya sendiri, bukan memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh lawan bicara. Pemahaman Covey di atas setidaknya menyadarkan kita bahwa menjadi pendengar yang baik perlu diupayakan, dipelajari setiap orang. Jika faktanya kelemahan dalam hal mendengarkan masih belum mampu diatasi oleh seseorang dalam berkomunikasi, maka proses mendengar sejatinya seseorang tidak hanya melibatkan telinga tetapi mata dan hati. Seseorang juga belajar untuk meletakkan diri pada posisi orang lain untuk dapat memahami apa yang dirasakan lawan bicara. Yesus sebagai guru sejatinya telah senantiasa mengajarkan, mengingatkan murid-murid dan juga setiap orang yang berjumpa dengan dirinya untuk senantiasa mau mendengar. Ia berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Bagi Yesus, mendengar adalah sebuah seruan untuk dapat memahami isi hati Tuhan. Dengan memahami isi hati Tuhan, sejatinya setiap umat akan memahami kehendak-Nya. Lebih jauh, manusia akan memiliki kemampuan untuk meresponi segala peristiwa di dalam kehidupan dengan benar. Namun di sisi lain, setiap orang harus menyadari kerapuhan yang dimiliki dalam hal mendengar dengan baik. Yang terkadang kerapuhan itu hadir melalui keegoisan, ketidakpedulian, kekerasan hati manusia. Namun Tuhan senantiasa mengajak kita untuk mau terus belajar mendengar isi hatinya. Isi hatinya yang hadir melalui firman-Nya di dalam pengalaman suka dan duka kehidupan dan juga perjumpaan dengan orang lain.
Melalui perjumpaan dengan orang lain, kita belajar untuk hadir bagi sesama. Dalam kehadiran kita menyatakan kepedulian, mengasihi Tuhan melalui sesama. Maukah kita belajar menjadi pendengar yang baik? Belajar memahami terlebih dahulu sebelum dipahami. Dengan demikian kita belajar mengosongkan diri seperti Yesus teladankan, meletakkan kepentingan orang lain di atas diri kita sendiri. Selamat belajar memahami Tuhan dan sesama. Demikianlah renungan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah dalam setiap keluarga kami semakin bisa mendengar dengan mata dan hati, mau menjadi pendengar, bukan hanya didengar. Ampuni dosa kami Tuhan, berkati kami agar kami menjadi peka, peduli di tengah perjumpaan dengan orang lain. Sertai kehidupan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin.